berkenan rawuh hadir di sini. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono gampang. Pernyataan Muhaimin Iskandar itu disampaikan saat berpidato dalam syukuran hari lahir ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa yang dilangsungkan di Jakarta pada 23 Juli 2024. Ia mengatakan di hatinya Kiai Haji Marzuki Mustamar tetap Ketua NU. Diketahui pada Desember 2023, PBNU mencopot nama Kiai Marzuki sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tidak ada informasi gamblang terkait alasan pencopotan tersebut, tapi PBNU menyampaikan itu urusan internal organisasi. Di waktu dan tempat berbeda, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengatakan PBNU telah memberikan mandat kepada 2 orang kiai untuk mendalami langkah-langkah PKB yang telah melenceng dari semangat pendirian Partai 9 Bintang itu. Dalam konferensi pers pada Ahad 28 Juli 2024, Gus Yahya mengatakan pihaknya menerima banyak komplain dari warga NU terkait serangan-serangan yang sangat tajam dari PKB kepada PBNU. Seringkali saya singgung di mana-mana bahwa warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, ini tidak berarti NU tidak mau berurusan dengan PKB atau NU berlepas diri dari PKB, tidak, tapi NU tidak mau hanya mengurusi PKB saja, kira-kira begitu. Yaitu prinsip dasarnya seperti itu, tetapi bahwa kemudian ini menimbulkan semacam sentimen negatif dari sejumlah elit PKB sehingga mereka sampai menyerang PBNU dengan berbagai macam serangan yang sangat tajam. Nah, ini menjadi persoalan bagi PBNU karena ini jadi soal lembaga yang katakanlah disepelekan, direndahkan dan lain sebagainya, dan PBNU secara kelembagaan perlu mengambil sikap dan mungkin mengambil langkah-langkah terkait dengan hal ini. Gus Yahya mengatakan PBNU merasa dilecehkan PKB setelah Muhaimin Iskandar menyinggung pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Perseteruan antara PBNU dan PKB bukan kali ini terjadi. Dalam perhelatan Pilpres 2024, hubungan PBNU dan PKB sempat memanas. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, berceloteh soal pilihan warga NU terhadap pasangan Capres-Cawapres. Kepada awak media, kala itu ia menyebut warga NU yang tidak memilih pasangan Anies Muhaimin bukan NU asli. Hal itu langsung direspon Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sulaiman Tanjung. Ia mengatakan kalau warga NU memilih pasangan Amin berarti korslet karena mendukung pasangan dari kelompok kanan garis keras. Sejak menakodai PBNU, salah satu gebrakan yang dilakukan Gus Yahya adalah membuat garis tegas terkait posisi NU di tengah derasnya arus syahwat politik. Dalam banyak kesempatan, Gus Yahya menyampaikan bahwa NU bukan milik salah satu partai politik dan siapapun dilarang menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%, Pak. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita urus gitu. Ya semuanya boleh gitu. Semuanya boleh, silahkan, nggak apa-apa. Nah, yang paling penting lagi, Pak, kita jangan pakai
simbol identitas NU untuk politik. Ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini, yang ada adalah saudara. Menanggapi sikap PBNU yang menutup pintu dijadikan alat politik praktis, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, mengatakan kalau itu tidak akan berpengaruh terhadap partainya. Keyakinan politikus yang akrab disapa Caimin itu terbukti. Dalam Pileg 2024, PKB menghimpun perolehan suara yang signifikan sehingga mendapat tambahan 10 kursi di DPR RI yang semula 58 kursi pada 2019, tahun ini menjadi 68 kursi. Usai Pilpres 2024, seteru PBNU dengan PKB ternyata belum usai. Keretakan di antara keduanya kembali mengemuka setelah Caimin mengungkit sengkarut penyelenggaraan ibadah haji 2024 yang bermuara pada panitia khusus hak angket di DPR. Namun, Gus Yahya curiga kalau pembentukan pansus hak angket haji 2024 itu lantaran ada masalah pribadi antara dirinya dengan Caimin yang juga menjabat Wakil Ketua DPR RI. Nah, kemudian soal pansus ya. Pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga, ada apa sih kok tiba-tiba pansus. Kecurigaan Gus Yahya itu disanggah John Kennedy, anggota Pansus Hak Angket Haji 2024. Politikus Golkar itu mengatakan pembentukan Pansus Haji dilakukan lantaran ada karut-marut dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini, termasuk pembagian kuota haji yang diduga melanggar undang-undang. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Bahkan, ia menantang Gus Yahya untuk membuktikan kecurigaannya soal adanya kepentingan pribadi di balik pembentukan Pansus Hak Angket Haji 2024. Terkait hubungan PBNU dengan PKB, Jazilul mengatakan Gus Yahya dan beberapa pengurus keras PBNU kerap mengganggu PKB. Padahal PKB sudah menghormati sikap PBNU yang menjaga jarak dengan seluruh partai politik.